Trik setan yang kelima yaitu menghiasi perbuatan maksiat. Di antara umat-umat yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa setan telah menghiasi kepada mereka perbuatan buruk adalah yang pertama kaum Ad dan Samud. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 38 yang artinya, dan juga kaum Ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kalian kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka, dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Yang kedua, kaum Saba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 24 yang artinya, aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Yang ketiga, orang-orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 48, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka. Kemudian Al-Quran surat Fussilat ayat 25 yang artinya, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Artinya kami tetapkan kepada mereka setan-setan dari golongan jin dan manusia, lalu setan-setan itu menghiasi kepada mereka urusan dunia yang ada di hadapan mereka dan urusan akhirat yang ada di belakang mereka, atau apa-apa yang mereka lakukan yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang mereka niatkan yang ada di belakang mereka. Setan juga menjadikan kebanyakan orang-orang musyrik memandang baik tindakan membunuh anak-anak karena takut beban nafkah, miskin atau terhina, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 137, dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama mereka. Artinya, pemimpin mereka dari kalangan jin dan manusia menghiasi indah kepada mereka perbuatan membunuh anak-anak mereka agar mereka binasa dan pemahaman agama mereka menjadi kabur. Yang keempat, orang-orang murtad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memanjangkan angan-angan mereka. Artinya setan menghiasi indah perbuatan dosa bagi mereka dan memudahkan kepada mereka untuk terjerumus ke dalamnya, serta menjauhkan angan-angan mereka dan menjanjikan kepada mereka panjang usia, seperti komunisme, kapitalisme. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 25 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Setan menampakkan semua ideologi itu sebagai jalan keselamatan dan solusi dari musibah manusia saat ini. Tipu daya setan senantiasa menyihir akal manusia hingga membuatnya terperdaya, dan tidak seorang pun yang selamat dari sihirnya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan yang merusak dia hiasi sehingga terlihat sebagai sesuatu yang amat berguna. Sebaliknya, perbuatan yang berguna dia tampakkan seakan berbahaya. Betapa banyak manusia yang terperdaya oleh sihir setan. Betapa banyak hati yang terhalang dari mengenal Islam, iman, dan ihsan karena sihirnya. Betapa banyak kebatilan yang ditampakkan dalam citra yang amat indah. Betapa banyak kebenaran yang diperlihatkan dalam gambaran yang amat buruk. Setanlah yang memperdaya akal manusia hingga mereka terjerumus ke dalam kubangan hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang rancu. Dibawa manusia ke tempat-tempat yang menyesatkan dan dia lemparkan mereka ke jurang-jurang kehancuran. Dia tampakkan indah penyembahan terhadap berhala, memutus tali silaturahim, membunuh anak-anak perempuan. Dia janjikan kepada mereka surga walau mereka dalam kekafiran,
kefasikan dan kemaksiatan. Dia tampakkan kemusyrikan sebagai pengagungan, mengingkari sifat-sifat Allah dan ketinggiannya sebagai pensucian terhadapnya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia dan bersikap baik terhadap mereka, dan dalam rangka mengamalkan prinsip perhatikanlah dirimu sendiri. Ia tampilkan pula berpaling dari apa yang disampaikan Nabi dalam bentuk taklid dan cukup mengikuti ucapan orang yang lebih tahu dari mereka. Ia tampakkan sifat munafik dan hipokrit terhadap agama Allah dalam kemasan logika kehidupan yang dengannya seseorang dapat berinteraksi dengan sesama manusia. Di antara upaya setan menghiasi indah suatu perbuatan, yaitu dengan menampakkan indahnya perbuatan bid'ah dalam pandangan para pelakunya, sehingga mereka meninggalkan sunnah, menampakkan indahnya kemunafikan dalam pandangan orang-orang munafik, sehingga mereka meninggalkan keimanan, menampakkan indahnya maksiat di mata pelakunya, sehingga menamakannya sebagai kebebasan. Mereka sebut induk segala kerusakan minuman keras dengan sebutan minuman rohani, dan mereka sebut tempat-tempat pelancuran dengan nama kebebasan. Setan juga menampakkan indahnya pemikiran sekularisme dan pandangan orang-orang sekuler dengan sebutan kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga mereka mencapakan Al-Quran. Begitu pula setan menampakkan indahnya gerakan-gerakan sesat yang ada pada masa kini. Pada kesempatan saat ini sampai trik yang kelima, insyaAllah akan kita lanjutkan dengan trik yang keenam, yaitu memalingkan orang dari agama Allah. Banyak maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.